unit PI Klasis. Dua kami hadir, teman kami Sadanari berhalangan. Jadi dipercayakan Klasis kami jadi unit PI tengah-tengah Klasista. Tapi karena boleh hasil kerja kami begitu. Jadi mengatakan jujur kami membantu Krina khusus di tengah-tengah kita yanda ikut rundun PTT ibas kambo ngalo-ngalo kekalanta tim PII Bekasinari. Jadi dikatakan kami bujur ibas pengalo-ngalo buka bacikam berinteraksi di tengah-tengah runggun tenda. Jadi kami mengatakan bujur membantu tim PI Mutra Menari Mobaci sempat kendu hadir ibas paksenda bagi mengatakan bujur kakak kami tim PI Silit ibas Bekasinari tuh luar biasa pelayanan si lakukan dulu ke tengah-tengah daerah PII Bas Klasis 3 Binang Enda. Jadi contoh kami, jadi motivasi telah kami tim PI di tengah-tengah Klasis Enda. Bacika kami musik kinerja si dilakukan dulu di tengah-tengah Klasis kami 3 Binangan. Tertoto kami gelahna tetap semakin eksis, sehat menjuah-juah kami. Tuhan si masu-masu kami Krina tim PII Bekasinari kuras keluarga anak-anak Krina bagi mata kebujur kami Mankrina BPMK bagi pendeta Vikaris Detasar Silit 3 Binanga Mobaci kami Krina buat bagi ibas Worenda sadawari kita ijenda guna melaksanakan KKI itu di tengah hutan tenda. Jadi kata kuenda kata tambahan Tuhan masuk kita Krina tetap semangat ulang adi kerja Worenda bagi kata pesan si Woi pesan dan jadi adelit ka atendu sura-sura si ituri kendu tapi ujung atendu melapor kaman BPM kata bagi banci man kami tim PI Klasis bacika kami entah lagi dari seri iban kami pelayanan ras silakukan tim PII Bekasinari. Bapak tambahi teman kami bujur Tuhan sumasung kita Krina. Tak lebih ngatakan bujur man Tuhan, ngatakan bujur man kam kekelangan kami tim PI ibas Runggun Bekasi singgo banci mengarahkan pelayanan PI ke tengah-tengah Runggun BTT wilayah pelayanan Klasista. Jangan pengharapan kami endang awal. Bagaimana pengharapan kami membantu Krina tim si Bekasinari endang awal. Jadi berarti dengan ini timain kami kari kerakan si berikutnya. Bagaimana begini tadi? Iya, yang ada kelukur kami ngatakan zaman makam Krina kekelangan kami. Maka ibas si Krina Tuhan si masuk Krina pelayanan kam Krina kekelangan kami radukan GBKP Runggun Bekasi semakin dibagaikan Tuhan baik jemaat semua sini DJ baci tuhutui bentuk jadi alat nagunar berita ku belang-belang demi enak. Jadi bujur mankam kekelangan kami sirah ibas PI Mutra Menari bagi Krina kita si pulung ibas kesempatan eda Krina perpulungan Tuhan si masuk-masuk ke keluhenta. Jadi bagi ibas kami nari Krina anak-anak du teman-teman du pendeta Detasar unit PI ras kami BPMK sekelas 3 Binangan katakan saya mencuah-cuah membantah Krina Tuhan si masuk-masuk bujur ya bagaimana betul hanya saja likel sitik enda ati kami ibas gelar BPMK nang danikam kekelangan kami ibas gelar GBKP Klasis 3 Binangan ulang karena dobelin kitikna tapi tuhu-tuhu ukur kami meriah dengan toto sisakan kami nang danikam Krina kekelangan kami. Jadi ijeda yogekan kami serta dengan Muhammad digelari kami kari gelar kam orang tua kami bagai kari lebuhkan kami rahkam kulebeyeda gelayedeskan kami karena piagam penghargaan ucapan terima kasih kami mankam kekelangan bas pelayanan PI silakukan du maka tedis radu tadi saja dari kita kelas kali foto dari kita Krina bagai pengharapan kami mah
Pangkaman kegelengan kami. Kegelengan kami Pertua Seroja Tarigan. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became
suara dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah
Tuhan. Biarkanlah musik terus mengalir. Kita tetap ada di dalam doa kita bagi Tuhan. Cobalah renungkan bagaimana Tuhan mengasihimu dan aku. Sudah seberapa jauh kita lari dari Tuhan. Sudah berapa jauh jalan kita dari hati. Saat ini Tuhan rindu kita kembali ke jalan. Datanglah. Jangan dengan setengah hati, tapi dengan sepenuh hati. Kita boleh hadir di tempat ini pun itu semua karena karunia Tuhan. Berceritalah pada Tuhan apa yang kamu rasakan di dalam doa. Tuhanlah yang hadir memenuhi ruangan ini. Kuasa Tuhan nyata bagi setiap orang yang percaya. Syukur Allah kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Terus sampaikan doa bagi Tuhan. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan. Jua-jua, tolong diangkat Alkitabnya. Jangan pernah gantikan itu dengan buku apapun yang terlaris di dunia ini. Jangan pernah ganti itu dengan novel. Jangan pernah gantikan itu dengan majalah apapun. Karena buku yang kita pegang ini tidak sepenuhnya bisa kita pahami dengan akal pikiran kita. Pustaka si badeda lamu sepenuhnya baci si ukuri alu gegah perurungan. Amin. Karena kami ini amin latah. Alkitab ini tidak sepenuhnya bisa kita pahami dengan akal dan pikiran kita. Mau IQ-nya setinggi apapun, dia tidak bisa pernah memahami ini hanya dengan akal dan pikiran. Engkai, sebab kata dibaca kesatuan, perlu dibaca. Adi ukur jarak nanina dibaca syukur, seperti tingginya langit dan bumi. Demikianlah cara Tuhan berpikir.
Dan tidak mungkin kita bisa pahami dengan akal dan pikiran kita. Mau orang sampai gelar doktor, filsafat apapun, dia tidak akan pernah bisa memahami. Bahkan banyak teman-teman yang sekolah bisa gila, dan dia berpikir gimana? Untuk itulah Tuhan mengutus Roh Kudus untuk memimpin kita memahami ini. Maka boleh dibaca kesah si badia adalah kesah si badia bagian ngajari kamu dengan tusi krina kata selibus pakai. Maka lagu baca siang tusi kel adi siandalkan akal dan pikiran kita karena banyak hal-hal yang tidak mungkin di sini. Tadi pendeta khotbah bicara tentang bagaimana perang murid-murid. Tadi aku bilang sama pendeta, kok kamu bawa khotbahku siang ini? Udah gitu, bingung juga ya. Karena khotbah kami hampir sama topiknya, tapi melihatnya dari sisi yang berbeda. Kan gitu ya. Jadi Alkitab ini kita bisa lihat dari berbagai perspektif. Kita mau lihat dari mana? Begitulah pekerjaan roh antara saya dan beliau. Dari Jakarta itu yang Tuhan sudah taruh dalam diri saya. Bangunkan iman anak-anak Tuhan di sana. Maka beruntung orang-orang yang di Pamah Silap kemarin dia dapat 2 kali ini. Di sana sudah dia lihat kuasa Tuhan di sana. Dia datang lagi sini mau lihat lagi gitu. Gak tahu apa dia mau mengalami lebih lagi gitu kan. Begitulah keusahaan. Jadi lagu sisi tampil di kalalu kurta pustaka sibadi adalah kesah Tuhan mengajari kita. Maka hari kita mau ke pustaka ibenayu soal tertutup. Belum pernah kamu belajar matematika dari tetangga selama membantu rumus matematika itu belum nih. Karena tidak perlu Roh Kudus di situ. Alkitab ini membacanya butuh Alkitab. Labias tacandu saja, labias tanggal itu saja harus digali, dan Roh Allah bekerja di sana untuk membuka misteri ilahi. Jadi Alkitab ini ada misteri di dalam. Karena terlalu misterius, maka banyak orang taruh di bawah bantalnya karena takut setan. Taruh di dekatnya. Apalagi kalau di rumah sakit, waktu dia sehat tidak pernah baca Alkitab. Waktu keadaannya parah ditaruh di sini, main mata dia, tidak lihat gitu kan, apa kira-kira? Orang lalat adalah pendeta, dalam notogeninya, dia sendiri tidak pernah berdoa, Alkitabnya di sebelahnya. Dari pertama kasih waktu dia menikah sampai umur 50 tahun pernikahannya tidak pernah dibacanya. Tidak di sini, kenapa di sini? Bisa kamu percaya 5 kantor roti 2 ikan bisa memberikan makan 5.000 orang? Bisa nggak kamu pahami? Ini panitia menyiapkan 400 orang ya makanan. Yang datang ada 5.000? Ada. Itu sudah kemampuan kampus dia. Kemana nanti cari? Kemana carinya? Tapi kita menjelaskan itu 5 kantor roti itu 2 ikan itu. Kalau dihitung secara matematika, murid sendiri mengatakan itu tidak mungkin. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Katakan ke sebelahnya. Coba katakan ke sebelahnya. Bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Mungkinkah Petrus bisa berjalan di atas air? Ada yang bisa berjalan di atas air, kita viralkan. Menurut hukum jenis, air itu sama manusia itu sama benda itu pasti tenggelam. Tapi kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Apa dia pakai selancar? Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil.
Kebaktian keuangan rohani itu, kalau versi saya, kalau saudara punya sakit penyakit, kalau engkau percaya Tuhan bisa lakukan itu, hari ini pun dia bisa tunjukkan itu. Amin. Katakan dengan sebelah gue, sakit kan mak? Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Itu berita sukacita. Berita si beriahe pas dibatas ada bulan sementara. Itu kan, itu. Tuhan nggak butuh iman yang besar-besar. Dia bilang begini, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, tentu biji sesawi. Zaman anggur ini kayak sok tahu dia. Padahal itu pernah dia lihat itu. Lah besar dia sesawi. Hah? Jarum. Dia apalah itu pokoknya sekecil itu dia bilang. Tapi banyak orang memahaminya salah. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, dia bilang bukan kecilnya, bukan bulatnya. Karena biji sesawi itu kalau dia bertumbuh makin besar, burung bisa bersarang di atas sana. Maksudnya kalau iman kita itu bertumbuh, hal-hal yang mustahil itu akan Tuhan tunjukkan sama kita. Amin. Jadi bukan bilang ya di bukan saya biji sesawi dan bukan tanda-tanda saya. Bukan itu maksudnya. Biji sesawi itu kalau ditanam dia lebih kecil dari tumbuh-tumbuhan yang lain. Tapi kalau dia bertumbuh, dia bisa lebih besar dari tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Dan Yesus bilang burung-burung bisa tinggal di atas sana. Jadi kalau kita bicara tentang iman ini, iman yang teguh itu berbicara tentang iman yang bertumbuh. Bagaimana kita menumbuhkan iman percaya kita itu tanggung jawab kita secara pribadi. Secara institusi gereja, dia mencoba memfasilitasi kita yang harus bertumbuh. Kita yang harus kuat dalam iman. Saya mau tanya apa yang dikhotbahkan Pak Pendeta tadi itu. Yang membuat Petrus itu tenggelam itu apa? Hah? Hah? Jelas terjemahin. Iman itu harus jelas, jangan ada jelas. Memang kenapa kalau kurang ditekan? Murah goyang. Goyang apa? Goyang imannya langsung dia jatuh gitu. Apa bedanya percaya sama kurang percaya? Sama tidak percaya? Sama aja. Kurang percaya itu artinya dia bimbang, kayak gitu kan. Yesus sekali menegur muridnya itu, hai kamu orang yang kurang percaya. Dia tidak bilang, hai kamu yang tidak percaya, hai kamu yang kurang percaya. Ragu dia bilang. Kalau kita lihat teks itu, luar biasa kan? Luar biasanya apa? Bukan gelombang badai yang menerpa kapal itu yang membuat dia jatuh tenggelam. Amin. Amin kan? Dia tenggelam itu gara angin sakal itu atau dia tenggelam itu karena kurang percaya? Jadi buat galamnya persoalannya perbedaan nggak masalah bagi orang Kristen itu, amin. Kalau imannya nggak bermasalah. Tadi dikatakannya waktu Yesus sudah melakukan Razai panglima roti dan 2 ikan itu, dia memberi makan 5.000 orang. Ini angka nih bahasa Indonesia, kalau tukar 3 bulan. Lalu dia pulang, dia bilang sama murid-muridnya, kalau kalian berkat dulu seberangnya. Lalu orang itu menyeberang, lalu Yesus dikasih penjelasan situ, dia naik ke atas bukit dan berdoa. Lalu masuk ke cerita lain, maka dia bilang bahwa di tengah
Di tengah perjalanan itu beberapa mil jauhnya dia katakan, maka datanglah angin sakal menerpa perahu. Terbuka angin sakal. Hah? Tahu apa angin sakal? Lalu angin kaba-kaba, berbeda. Angin kaba-kaba, angin selugi-lugi, peselah-pelah kemenandai piring-dari, gelahnya lagi tunduk-tunduk. Mereka bahas-bahas. Angin sakal itu tidak terprediksi datangnya. Tapi mereka berjalan, tiba-tiba angin sakal itu dengan badai yang menerpa perahu itu bukan dari samping, dari depan. Wajar saja dia panik, begitu kan. Lalu kedua teh begini, menulus terjadi dengan persoalan ini, panik. Tapi yang luar biasa di situ, Petrus tidak tenggelam karena gelombang badai. Lalu perbedaan persoalannya dengan zaman kita nabu, tapi karena kita kurang percaya, itu aja masalahnya. Bertanggung jawab mengangkat dulu Yesus, dia katakan, "Toh kamu lebih berkat buzah nih, mungkin." Saya tahu kerja, saya maka terjadi angin sakal. Tiba-tiba dia hadir di situ dan murid mengatakan, Petrus dia bilang, "Begu." Belakang ditanyai dengan begu, kalau karun. Begu ini nada Yesus, bukan aku ini. Nah, yang menarik Petrus bilang, kalau memang engkau itu suruh aku berjalan di atas air. Langit metah nang lo bersiaran bersah, diikat lu perahu, insur lagi sehari-hari nangkap ikan. Tapi dia ingin membuktikan apakah itu guruku. Lalu Yesus bilang berjalanlah. Nah, dia berjalan itu, tapi tidak tercatat kalau kita berapa mil. Yang membuat dia tenggelam itu bukan gelombang badai yang menerpa dia, tapi apa? Apanya? Rasanya. Dia merasakan sesuatu dari tiupan itu, gitu. Jadi dia tenggelam. Untungnya dia nggak pakai doa Bapa kami. Bisa membayangkan kalau dia pakai doa Bapa kami? Tenggelamnya, baru dia berdoa, Bapa kami di surga, berdoa di amin, berdoa di kerajaan dulu, setelah mati. Yang dia bilang apa? Tuhan tolong saya. Apa Tuhan tidak bertanggung jawab? Dia nggak menaik saya dan kamu nggak pulang ke sana. Aku karir dapat ikan, cuma lah katakan nah. Tiba-tiba ada di tengah gelombang badai itu. Dan dia menawarkan sebuah pertolongan. Dan dia bisa melewati itu. Tapi yang membuat dia jatuh itu bukan karena gelombang badai. Adik ini terkentai dah pagu, guape persoalan perbebener membantah nerpa kita. Kita tidak akan pernah jatuh kalau posisi iman percaya kita itu pagu. Ya, makanya Paulus di Bapak ada pengas aku melakukan satuhan berketikan kamu merasa asli. Si gua panah berarti lebih dari satu. Ini terkenal nggak harus diperpagu suara teman. Gua caranya telah ini terkenal pagu. Kai harus dilakukan belah pagu ini terkenal. Karena bangsa maka Petrus si ragu dari maka tenggelamnya dunga Tuhan sampai dia akunina angkat Yesus masuk ke perahu semua berhenti gelombang badai. Hebat kan? Perahu itu bisa dilambangkan dengan keluarga. Perahu itu bisa dilambangkan sebagai usaha dan pekerjaan. Perahu itu bisa digambarkan dengan perjumpaan-perjumpaan yang ada di sini. Kalau Yesus ada di situ di perahu itu, gelombang badai sekalipun akan tunduk kepada. Maka encan lewati murid kena proses santai, masuk Yesus ke perahu, Alkitab mengatakan semua menjadi tenang. Dan murid-murid mengatakan, sungguh dia aman. Jadi persoalan perbedaan dialami kita, dari kita menguras Kristus, ada di bata telah tandai nakam terbagasi. Amin. Apa yang kamu sakit-sakit tidak?
merekam karibu Tuhan. Atau di batang sakit penyakit dua gelah tandai dia lebihin ngasa si gombong. Begitulah cara kerja iman. Jangan pernah kita berpikir kalau kita percaya Yesus, menjadi murid Yesus, persoalan tidak ada. Itu sesuatu yang salah. Persoalan pasti datang. Katakan ke sebelahnya, persoalan pasti datang. Dimai dinari. Benar persoalannya. Tapi yang harus kita persiapkan, jangan kita pernah ragu tentang janji Tuhan. Yesus bilang berperang dulu ya, dan dia berdoa. Dan di tengah itu murid-muridnya bergulat dengan gelombang badai. Tapi Yesus nggak lupa dia janji itu juga tanya. Dia bilang, ada persoalan, are you have problem? Coba katakan, you have problem belum? You have problem. Coba katakan ke sebelah, angkat dulu. Problem membantu. Problemnya karena usia kaya membuat. Jadi orang Kristen itu tidak bebas dari persoalan dan Tuhan tidak pernah membuat kita terhindar dari problem kehidupan. Dia izinkan itu terjadi supaya apa? Dengan demikian kita belajar banyak hal dari Tuhan. Jadi jangan berpikir kalau kami ke Tuhan bebas semuanya. Sama aja dengan yang lain yang tidak percaya Yesus itu, persoalan itu pasti datang. Tapi Yesus menjanjikan persoalan-persoalan yang terjadi itu dia bisa ubah itu menjadi kebaikan kita supaya kita lebih mengenal Dia. Amin. Kayak persoalan dulu kami sebelah demi katakan, pakai di mana kari bunyi itu hulu ini ulin mengadu ini. Katakan ini. Alkitab itu cukup luar biasa. Yesus mengangkatkan karena keberadaan di berhulu. Lang mereka kalau jauh dulu kan nomor dari berhulu. Tapi cara dibaca mengangkat jadi berhulunya pakai nama Maria. Hari Yesus lahir. Tema mereka di berhulu artikan Kristus. Dan si paling setia orang itu Yesus pengen di berhulu. Memang kawan saja bilang sedikit orang kalian memang labut tipe dan setia orang di batena. Kecuali dari magin ya begini darahlah penderitaan naiklah ketokan dari ini. Buat cara gelah ini terkente tetap paguh. Pastikan tidak akan pernah bebas dari persoalan. Ulah kali kamu di paguh atau ditekan dulu dari persoalan. Bukan. Cara Tuhan itu untuk membuat kita kuat dalam iman itu berbagai macam persoalan silih berganti diizinkan yang terjadi pada kita. Supaya apa? Supaya kita kuat. Amin. Oh, udah kamu ribut ya. Dan makalah perlu kamu khawatir kalau kita berhadapan dengan persoalan pergumulan apa. Yang penting Anda itu ada dalam Kristus dan hubungan kita dengan Tuhan tetap utuh. Tidak akan tergoyahkan apapun. Mau sekalipun tidak bisa membuat kita goyah. Jadi kita akan lebih banyak kepada pertanian, kebang pendekatannya ke pertanian. Orang Arab itu menanam buah korma, buah kurma. Pas hari-hari Idul Fitri, jadi biasanya muncul dari buah kurma. Cara mereka menanamnya di padang pasir itu, dia minimal 50 cm dia korek itu, baru dia taruh bijinya di situ, baru diambil batu besar, ditindih di situ. Hari kita adalah si saya sebagai kari karya turah, adi batang sedandai, laba cita makan saja begini. Sebab padang gurun itu sering terjadi badai,
Jadi kadang-kadang dia bisa menyapu sesuatu, bisa hilang, biji itu nggak pernah bisa bertumbuh. Ya maka cara orang sana menanam buah korma 50 cm ke dalam ditindih sama batu yang besar. Untuk apa? Jika badai itu datang, buahnya tetap di dalam karena ditindih dengan beban itu. Maka kali benar dekahna, di situ mencari akar sumber air ke bawah. Mencabut datna kenca ulu mata lawe, maka kari turah kudasi ya. Batu sigalangan date baci pekusur. Baci geser dan dia terus bertemu ke atas, mau badai apapun datang menerpa tempat itu, dia akan tetap berdiri teguh. Karena akarnya sudah sampai kepada sumber mata air. Entah mau kali bertahun-tahun berbuah, dia menghasilkan buah yang paling manis dan itu yang paling mahal dia. Tidak tergenti bagainya. Olah karya lu turah yang terjadi rajin kamu gereja, sambil buka gereja bikin persoalannya pasti ada. Olah karya lu bergereja kamar ada persoalan jelas itu. Tidak, persoalan itu pasti datang. Tapi persoalan itu Tuhan pakai untuk membuat kita menjadi kuat di dalam iman percaya. Ya maka di dengan kamu CRB karena soal-soal kegeluhan itu normal saja. Sesuatu yang perlu kita pahami itu cara Tuhan untuk membuat kita mengenal Dia lebih dalam. Agak bingung kita kami ini. Ributnya sudah perdebatan dia. Angkat dulu ya maksudnya. Kini tergede baci padu arah persoalan kehidupan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah menghindari persoalan. Hadapi saja bersama dengan Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan lebih dalam di situ. Jangan pernah bersungut-sungut pada saat kita berhadapan dengan persoalan. Kemarin di Pamang itu kami tinggal di rumah pertua, ada pertua di sini. Oh ada. Dia sudah menjamu kami, melayani kami. Tahu-tahu pegawainya disiramnya cabai hijaunya itu pakai racun semuanya. Dia mau mengharapkan supaya cabai nanti merah dan mahal. Ternyata belum sampai merah, udah dimerahin sama kawan itu. Bisa-bisa kayaknya dia Tuhan itu kenapa Tuhan kirim orang sini sudah kami layani kok sampai kami jadi seperti diracun. Tapi kalau kita orang yang percaya, kita tahu itu cara Tuhan untuk membuat sesuatu kita lebih dekat dengan Dia. Bukan berarti kita nggak dekat. Artinya ada maksud Tuhan di balik cabai yang dikasihnya racun itu. Ada maksud Tuhan. Supaya pasti cepat dijual maksudnya. Ditahan-tahannya biar mahal 40 ini nanti katanya. Tuhan bilang hari ini adalah hari ini, nggak usah pikirkan yang lalu. Maka hari itu 21 Harun dipanggil. Ayo potong. Berkat Tuhan itu jangan dibatasi, jangan kita atur. Negara kan bukan dengan kamar katanya. Bagi sadar kan negaranya tuh musuh harga ngasih seperti itu. Ribu kasih kilo. Jadi kalau kita mau bertumbuh dalam iman, kuat dalam iman, harus kita terima persoalan dan pergumulan yang diizinkan Tuhan sama kita itu salah satu cara Tuhan untuk membuat kita mengenal Dia. Kita aminkan itu ya. Karena banyak kali orang Kristen ini waktu dia berhadapan dengan persoalan, Tuhan yang disalah-salahkannya. Lama-lama dia jadi pertua dia kan, atau bagian datang sih. Zina lah aku pelakon. Terus masih tak berkualam ya. Jadi prinsip yang pertama, bagaimana supaya iman kita itu tetap teguh, real aja, realitasnya persoalan dan pergumulan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam diri kita supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Katakan,
angka dong yang ada lampu ini sebelah kiri. Aku di rumah itu dari gereja waktu ke gereja ni na. Ada dari bangun gereja na aku reti na. Langkah na bawa kini itulah arah persoalan perbedaan season Tuhan terjadi pasti. Si berdua kan galah kini tekentena baci paguk mateguh ia menghadapi persoalan perbedaan sebuah panah. Harus berani berbicara, berkata-kata seturut dengan janji Tuhan. Lengahkan. Harus berani mengatakan janji-janji Tuhan itu dalam kita hidup ini. Contoh, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau dan dia menuntun aku ke air yang tenang. Perkataan-perkataan firman itu punya kuasa. Jadi kalau kamu katakan itu, firman itu akan menuntun kamu ke arah itu. Langan ini dulu, pengindoku, walah benar tak tangki mereka berkira musilah itu nih, lalu terkedung ini. Di Paulus Nina, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Lagu biar kekurangan sebab dibacakan mencukupkan aku, suwe ras kini bayakan nani. Coba katakan itu. Nggak pernah lakukan demikian. Apa yang kamu si sama Cinadu di nandang tasak ya? Coba katanya. Lihat karena Cinadu ya. Lihat, kok sekarang mencari Cinadu. Di mana lihat? Lihat. Coba kamu di Bujumadu, merana kamu ras Cinadu anda pernah? Bukan kalau pernah malas Cina, bukan malas bianglah marah kau. Angka nak bintang, ada orang nak pernah dia. Marah kau mungkin, angka nak gini, angka. Maka dia mungkin, dia. Bukan maka sinus roh nak jadi marah. Ajak beneran sampai bahasa orang Islam buah negerinya dengan penghargaan ini pernah katakan dulu ya. Coba ribanya ya. Mengatakan seperti yang Tuhan janjikan itu, kita akan melihat keajaiban Tuhan di situ. Langkah kedua supaya iman kita itu kuat. Ibas sangana kekurangan kita pas perwitan lo pada tuli itu menjelma seterusnya indah nangarayu DP lo pada kata-kata tadi dikatakan Tuhan memenuhi semua keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Katakan gue begitu di bata renda malaikat yang begitu kain yang ada dalam Tuhan taruhkan mina dan dalam turikan dulu kan persoalan dua mental tak jadi berturikan dulu tidak selesai turikan dulu ibadah selesai ya maka belajar kamu mengatakan perkataan sesuai pas janji ibadah. Amin. Pagi praktekkan jadi nombor kalau tidur perbulan dulu katakan mana bandingan ya. Oh yang berkata gereja ini bukan pemikiran. Terus pagi arah gereja naik dari kampak menurut saya rupun kalian. Terus pagi tim arah gereja naik guna dari kampak rupun ini. Kalau kaki lah gereja ini bu lain sama saya.
Si betelukan, gua adalah kritik kentai nama gege. Dari gua katakan, lalu pas dari persoalan, boleh mereka dua persoalan. Begitu cara Tuhan membentuk kita supaya kita kuat. Arah persoalan perbedaannya dipakainya. Sepedua kendai, gua adalah pas megege kentai. Katakanlah janji-janji Tuhan selitas pustaka. Tadi katakan lu janji-janji mas pustaka, otomatis kamu oke pustaka begini. Inilah bola oke pustaka sebagai bahan itu saja kata-kata lah janji dibaca. Makanya ban perjanjian baru, perjanjian lama, artinya perjanjian harus dibaca. Adi katakan lu bagi seputakan ini dibaca, pasu-pasu kamu. Adilah palu-palu lah berbagi. Si betelukan, gua gelah baci kita palu. Olah kamu pernah menyaksikan di bata perjanjian ini. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kayak sejanji kena dipastikannya ya, maka jangan pernah ragu akan janji Tuhan itu. Tentang anak-anak kami si muda dengan kamar jago-jago ini kan janji Tuhan itu nggak pernah ingkar. Dan mau ngapain kami berhak pada terjago dulu bagaimana? Setelah kami si kalian jago. Sedang bertimpe terhadap hari. Si betelukan jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Jangan pernah janji Tuhan itu diragukan. Dia bukan pendusta, dia bukan pembohong. Apa yang dikatakannya itu digenapi. Ribuan tahun yang lalu dalam kitab Kejadian 3:15 manusia jatuh ke dalam dosa dan dikatakannya keturunan wanita ini nanti akan menghancurkan kepalamu. Ini namanya iblis. Apakah Tuhan lupa janji itu? Digenapinya melalui Maria itu. Tuhan tidak pernah ingatkan. Adalah bagi Agus kedua kali ke Dina, jangan pernah ragukan janji. Dia pasti datang. Cuma kadang dia datang tersendiri bagi kita. Alas kita berjemputnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagi waktunya secara massal dia datang di atas sana, turun di atas awan-awan dan menjemput kita orang-orang yang percaya. Jangan pernah ragukan janji itu. Adina dibata ola aru atelu karena KIP titik 2 itu karena KIP apapun kau bisa ceritakan dan minta sama aku, jangan pernah ragukan, aku akan memberikannya. Kenapa? Karena kita adalah anak. Dan jangan pernah ragukan janji Tuhan. Terakhir biasanya sih ngantuk-ngantuk dan ngantuk. Yang terakhir, ini kadang-kadang sulit untuk diterima. Tuhan itu bekerja dalam waktunya, bukan waktu kita. Jadi di Bajeda dia bekerja menurut waktunya, maka dia bilang waktu Tuhan. Tahu lagu itu? Tahu lagu? Waktu Tuhan. Tahu? Mana soalnya tadi? Tolong bantu sekali. Tuhan bekerja menurut waktunya, bukan menurut waktu kita. Waktu kita bicara sama dia tentang masalah dan pergumulan kita, tapi jawaban Tuhan itu selalu berada dalam waktunya. Dan waktu Tuhan itu selalu dikatakan indah pada waktu. Amin, saudaraku. Mari kita nyanyikan itu. Apa yang pegang kali lagi persoalan tertentu tadi sampai singan gue. Nanti banyak hamba Tuhan hampiri kita. Apapun persoalan dan pergumulan kita, Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang tahu jauh lebih dari yang kita pikirkan. Dia tahu. Apakah itu masalah sakit penyakit, masalah anak, masalah suami, masalah apapun, Allah itu hidup. Dia tahu bagaimana solusinya. Kita nyanyikan lagu ini. Dan bagi kita yang ingin didoakan, apa yang pegang? Nah, diperlukan luka menutupkan tadi sama senang gue, lupa kamu berbeda. Berdiri di tempat, nanti kami akan datang untuk mendoakan kamu.
entah anak yang sakit, entah apa persoalan, berdiri aja di dalam hadirat Tuhan. Nanti timnya sudah sedia di sini, pendeta-pendeta, ada detaser, ada para penatua yang sudah disiapkan akan membantu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua yang berdiri, bayangkan Anda berdiri di hadapan Tuhan dan katakan kepada Tuhan tentang apa yang sedang kamu temui. Berdoalah kepadanya. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia tidak pernah ingkar akan janji. Apapun permasalahan dan pergumulan kita, kalau kita datang kepadanya dan menyerahkannya, apapun itu, Dia akan menolong kita. Petrus yang tenggelam itu, waktu dia berseru, Tuhan tolong, Tuhan segera mengulurkan tangan. Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Kalau setiap kita yang ada di tempat ini, kita katakan kepada Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya tidak bisa mengatasinya sendiri. Saya tidak bisa mengatasinya dengan keluarga. Kami butuh pertolongan. Katakan itu kepada Tuhan. Saat ini katakan kepada Dia. Engkau bisa bersuara, berteriak dengan Tuhan, lakukan itu. Tuhan akan mendengarmu. Dan Dia akan melakukan sesuatu seturut dengan waktunya. Bilakah hari ini waktu itu untukmu, Dia akan menyatakannya
cara luar biasa. Tuhan hadir di sini. Kurasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Musik saja. Saya minta kepada pendeta-pendeta untuk turun ke pastor tim PI. Kalau dia laki-laki, cari yang laki-laki. Doakan mereka. Yang perempuan dengan perempuan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Yang laki-laki di sebelah langsung yang laki-laki tempat yang mau didoakan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya Tuhan. Hadirat sama Tuhan. Haleluya Pak. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu yang terbaik sama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kamu dibawa ke depan. Kamu dibawa ke depan. Yang pria maju ke depan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Semua yang mau didoakan itu berdoa ya.